Katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mana saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita sebab Tuhan baik, amin. Mana tangannya belum disuruh diturunin nih, haleluya. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Kita percaya bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan, amin. Tuhan jadikan hari ini untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan di hadapan Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan bahwa keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini, haleluya. Katakan hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka, katakan. Haleluya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuh, sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, katakan. Dengar Dia panggil nama, haleluya Tuhan. Juga katakan dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama, haleluya Tuhan. Dengar Dia panggil namamu, amin. Dengar Dia panggil. Siap-siap kita menjawab jawaban Tuhan, haleluya. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Katakan, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil. Haleluya. Tunjuk kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, amin Tuhan. Haleluya.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, haleluya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan tidak pernah berubah, haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang tetap, amin Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selam Tuhan Yesus tidak, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selamat, katakan haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, katakan Tuhan Yesus tidak sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus tidak amin Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama, tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Mana tangannya? Haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami miliki adalah Allah yang tidak pernah berubah Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya kasih setiamu tetap atas kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau membawa setiap syukur kami Bapa. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau membawa setiap penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, kami menghadap Engkau Tuhan. Ya Yesus, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji-Mu Tuhan, memuji Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, haleluya Yesus, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, dalam pimpinan-Mu Yesus. Haleluya. Saat pagi hariku datang
membawa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, mengucap syukur buat hari yang Kau beri dan memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Allah Maha Kudus, kami tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami tinggikan Engkau Allah yang berkuasa. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak kami sembah Bapa, Kau yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, sembah Kau Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi. Jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha. Haleluya Yesus, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa roh. Amin Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Allah Maha
Kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Tuhan. Kau Allah yang kudus Bapa, kuduslah Tuhan. Surga bumi, katakan di hadapan Tuhan, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Yes Lord, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah. Benar Bapa, Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Kudus, kudus. Benar Tuhan. Haleluya. Surga bumi menyembah. Haleluya Yesus Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Semua lidah. Benar Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus
Bapa Yesus ada. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa setiap hari kami berdoa agar semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada 2,5 miliar manusia yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ingin setiap hari, setiap waktu, setiap detik bertambah dan bertambah terus. Setiap orang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu adalah hatinya Tuhan, hatinya Bapa. Tuhan itu tertanam dalam hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami ingin selalu membawa jiwa datang kepada Tuhan. Untuk kami persembahkan di mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi, memberkati kami, firman-Mu berbicara, berkata-kata kepada kami secara pribadi, secara khusus, secara spesifik kepada kami, Engkau menerjemahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami berdoa Roh Kudus akan menutup bungkus kami dan Tuhan Yesus akan menjamah kami. Hati pikiran yang keras, yang dingin, yang tertutup, yang melayang-layang, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Konsentrasikan kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa dan roh kami dalam perlindungan kuasa dan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Dan jangan duduk dulu, harus kasih salam 2-3 orang dan katakan saya senang berjumpa dengan saudara di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah saya menyampaikan firman Tuhan sebagai rangkaian dari mulai dari Jumat Agung. Mulai dari Jumat Agung, lalu Paskah, setelah Paskah, penampakan Yesus selama 40 hari lamanya kepada orang banyak, memperkenalkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan setelah itu Dia naik ke surga pada hari Kamis yang waktu minggu yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus. Tetapi sebelum kenaikan Yesus, Yesus mengatakan, hendaklah engkau menunggu janji Bapa. Lalu kepada 120 orang Yesus memberikan arahan untuk mereka tinggal di Yerusalem. Jangan meninggalkan kota, tetapi mereka harus berdoa dan fokus mencari Tuhan di salah satu rumah di loteng di Yerusalem. Dan orang-orang itu berdoa sungguh-sungguh, bersatu sungguh-sungguh. Lalu hari ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sampai hari yang ke-10. Genaplah hari yang ke-10, 40 ditambah 10 menjadi hari yang ke-50. Dan ngomongnya jangan salah, yaitu hari, kayaknya di sini kurang nih. Pentakosta atau Pantekosta? Udah pinter saudara-saudara. Nanti dikasih nilai 10 lah sama saya. Setelah hari Pentakosta Bapak Ibu, maka itulah kelahiran gereja Tuhan. Itu adalah pintu masuk kepada karunia Roh Kudus. Kelihatannya mic-nya ngedengung nih. Ya, Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah Paskah Pentakosta. Kelihatannya mata Bapak Ibu ngelihatnya nggak ke saya nih. Curiga saya ini. Ngelihat kemana ini, saya curiga nih. Lihat kemana? Pasti udah lihat ke atas, mikir. Saya yang depan atau yang belakang? Pasti ibu-ibu nggak mau yang belakang. Saya yakin saudara-saudara. Ini menarik buat saya saudara-saudara ya. Menarik sekali saudara-saudara. Nah, ada beberapa rumah tangga atau suami istri yang kondisinya seperti ini. Mau nggak? Siapa yang cepat meninggal? Suaminya. Kalau suami istrinya makan luar, kalau istrinya makan dalam. Jadi kurus saudara-saudara. Haleluya.
Di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan demikian. Firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Zakaria. Dan penglihatan itu secara khusus, secara spesifik memberikan arahan dan pesan agar Nabi Zakaria menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Zerubabel. Dan Zerubabel itu adalah seorang pemimpin daerah atau mungkin kita katakan seorang bupati. Waktu itu dia sebagai bupati Yehuda. Jadi pesannya jelas saudara-saudara. Dalam penglihatan itu yang diterima oleh Zakaria, sebenarnya Zakaria mau menjelaskan bagaimana roh Tuhan itu bekerja. Roh Tuhan itu bekerja melebihi segala-galanya. Roh Kudus bekerja melebihi segala-galanya. Roh Kudus itu bekerja dan untuk memberikan kuasa, otoritas kepada sang bupati Zerubabel untuk membangun bait Allah. Dan pesan itu mengatakan demikian, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, bukan karena jabatanmu, tetapi karena Roh Kudus bekerja untuk Zerubabel. Saudara, seringkali kan ini juga terjadi ya. Makanya khotbah yang dulu saya bilang, kayaknya mic-nya dikecilin aja, gaungnya saya nanti deketin ke, nggak enak kelihatannya nih. Ya, masih gaung ya, kayaknya harus ditukar, mana mic satu lagi. Mic-nya ini belum kenalan sama kita karena masih baru. Mana mic-nya yang satu lagi? Yang baru yang satu lagi. Oh bukan. Ya tolong di setel lagi. Cek sound. Banyak orang-orang percaya yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya. Wah, ini suaranya kecil. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pernah nggak datang ke kantor kelurahan sama kantor kecamatan? Atau datang ke kantornya bupati atau wali kota? Pernah? Lebih cepat, terlambat, atau tepat waktu? Lebih cepat. Kalau datang ke gereja lebih cepat atau terlambat? Saudara-saudara, saya berharap nggak ada yang kesinggung di sini. Saudara-saudara, itulah yang Petrus dan Yohanes sampaikan ketika dia berhadapan dengan mahkamah agama, ketika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di antara para rasul dan juga jemaat-jemaat sehingga terbentuklah menjadi gereja mula-mula, gereja purbakala. Ketika dia berhadapan dengan Sanhedrin, dia bilang begini, putuskan saja menurut kamu, lebih baik takut kepada Tuhan atau takut kepada kamu? Takut kepada Tuhan atau takut kepada manusia? Nah, saudara-saudara, Zerubabel ini adalah seorang bupati, orang hebat, orang luar biasa, punya jabatan, punya kewenangan. Tetapi Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Zakaria bahwa jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekuatan yang ada yang melekat atau jabatan atau apapun, otoritas apapun, jangan andalkan itu. Saudara, harus saya ingatkan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Dia. Saya tertarik bukan ayat yang lain, tapi saya selalu tertarik kalau doa, saya bilang ini, yang menaruh harapan. Kalau saudara pegang Alkitab, saudara taruh harapannya, saudara mau taruh di mana tuh Alkitab? Saudara punya rencana, pemikiran, ide yang akan saudara lakukan. Saudara taruh di mana? Ini mah gampang nih, aku mah udah biasa. Wah ini mah gampang Pak.
gampang, ini biasa. Biasa kita kerjain, biasa kita lakukan. Saudara hati-hati, jangan kata biasa. Ini mah gampang, hati-hati, kita harus ngandalin Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan menyuruh Zakaria untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Zerubabel? Karena Zerubabel itu punya proyek besar, yaitu proyek pembangunan bait Allah. Dan kenyataannya ada pengacau-pengacau saudara-saudara. Di mana-mana juga, saudara. Tapi puji Tuhan di gereja ini waktu kita membangun rumah Tuhan, hampir selama 7 tahun, panitia pembangunan enak-enak ya, rukun dan damai, boleh tanya kepada panitia yang ada. Gak pernah ada cekcok, gak ada. Lagi kita membangun, gak ada juga perusuh-perusuh dari luar maupun dari dalam, gak ada. Itu mah adanya di sana di Yerusalem. Itu adanya di sana orang Israel, karena orang Israel itu tegar tengkuk saudara-saudara. Keras kepala dan tegar tengkuk. Jadi keras kepala plus dengan tegar tengkuk. Kenapa saya waktu itu baca ayat-ayat ini tegar tengkuk, keras kepala, tegar tengkuk, keras kepala. Jadi ketika kita ketemu dengan orang Israel, baru kita tahu. Kita menyadari betul itu ayat, nggak bohong. Tuhan itu ngomong nggak bohong. Tegar tengkuk dan keras kepala. Ngomongnya kasar Bapak Ibu. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap kita, termasuk juga bagi secara spesifik kepada Zerubabel, pesan Tuhan mengatakan ketika engkau punya proyek yang besar untuk membangun bait Allah, Tuhan katakan bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kecerdasanmu, kepintaranmu, bukan dengan apa yang kau miliki, tetapi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. Ketika hari Pentakosta itu dicurahkan, itu adalah zaman anugerah dari mungkin 0 tahun yang lalu dalam tarik Masehi sampai sekarang 2024, berarti sudah berlangsung 2024 tahun. Ini adalah karya Roh Kudus, ini adalah zaman Roh Kudus, ini adalah zaman anugerah. Jangan kita ngandalkan kekuatan kemampuan kita, ini zamannya kita ngandalkan kekuatan Roh Kudus. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan, karena dalam perjanjian lama Roh Kudus itu diberikan kepada beberapa orang saja. Kepada nabi, kepada orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang jadi raja ataupun mungkin imam. Tapi sekarang Roh Kudus itu diberikan kepada semua umat manusia, kepada semua orang yang percaya, kepada semua orang yang merindukan baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah satu penyampaian firman Tuhan yang menjadi kelanjutan setelah hari Pentakosta, makanya judulnya adalah Paskah Pentakosta. Saudara, kita kenal seorang tokoh yang namanya Gideon. Dia dipakai Tuhan untuk memerdekakan orang Israel karena penjajahan bangsa Midian yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Tuhan berkata kepada Gideon, kamu kumpulkan orang-orang Israel, nanti aku akan pilihkan kepada kamu mereka, para pemenang yang akan melawan orang-orang Midian. Lalu dikumpulkannya jumlahnya 32.000 orang. 32.000 orang. Besar enggak? Lumayan besar. Mereka berkumpul, kemudian Gideon menyuruh untuk berkata kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Tuhan bilang gitu kepada Gideon. Gideon bilang juga kepada yang 32 orang itu, kalau yang takut, kalau yang khawatir, kalau yang takut mati, kalau yang takut nanti istrinya jadi janda atau anak-anaknya jadi yatim, pulang aja. Kalau penakut-penakut pulang aja. Rupanya dari 32.000 orang itu yang pulang 22.000 orang. Enggak setengahnya, lebih dari setengahnya. Bayangkan 32.000 orang dikurangi 22.000 orang, yang sisa adalah 10.000. Lalu Tuhan bilang, yang 10.000 ini siap perang? Tuhan bilang, lihat nanti kita buat ujian. Uji lagi. Saudara, saya mau ngomong ini sebenarnya itu buat saya dan saudara. Buat kita semua. Lalu yang 10.000 orang itu kita bawa ke sungai. Lihat cara minumnya. Yang minumnya dicedok atau cara minumnya kayak anjing.
Saya nggak pernah lihat kalau anjing, saya kasih makan anjing saya di tempat air minum, anjingnya tangannya gini. Nggak, selalu gini. Mau susu, mau air putih, mau air kopi, selalu anjing itu cara minumnya seperti itu. Nah itu juga rupanya disinggung oleh Tuhan ya. Cara minum kita ya, etika cara minumnya. Tapi Tuhan bilang yang fokus, yang lihat kepada air dan cara minumnya seperti apa, itulah dia yang dipilih sama Tuhan. Dari 10.000 menjadi 3.000. 32.000 menjadi 3.000. Saudara jangan kaget kalau dalam komunitas saudara, aduh dia mah susah om diajak ke gereja, keras kepala, alasannya banyak. Saya doain lah biar sakit tuh jangan saudara, jangan doain biar sakit, doain biar diberkati Tuhan. Nggak bisa om, kalau diberkati Tuhan semakin lupa Tuhan, semakin nggak ke gereja, waduh serba salah, gimana ya caranya ya? Itulah kita, 32.000 orang menjadi 3.000 orang saja. Itulah orang-orang pilihan. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ih nggak ada amin lu. Weh, kasih tahu kiri kanan, depan belakang, kamu pilihan Tuhan. Kasih tahu kamu pilihan Tuhan. Jangan salah pilih pasangan gitu. Haleluya. Saudara ada orang-orang yang menjadi pilihannya Tuhan, tantangan ada, masalah ada, gesekan ada, persoalan ada. Banyak. Orang bilang udah jatuh, ketiban tangga, digigit monyet lagi. Wah bener-bener pening deh. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa saya sampaikan tentang Gideon yang pasukannya semakin menyusut. Dari 32.000 menjadi 10.000 menjadi 3.000. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika Zerubabel diberi pesan oleh Tuhan melalui Nabi Zakaria bahwa Zerubabel itu jangan mengandalkan jabatannya sebagai bupati, jangan ngandelin kekuatan manusia, jangan ngandelin orang-orang yang mendukung yang suka janji-janji. Anak sekarang bilang PHP, si papa mah PHP. Apa tuh PHP? Kalau HP-nya aja suka saya. Kalau P-nya saya nggak mau. Kalau HP-nya mau nggak? Mau nggak? Anak-anak remaja mau nggak HP? P-nya nggak mau. Saudara, kalau bicara mengenai rencana Zerubabel untuk membangun bait Allah, itu adalah juga bagian daripada kita membangun gereja Tuhan di tempat ini. Hari Pentakosta itu adalah hari ulang tahunnya gereja kita dan gereja seluruh dunia. Karena dari 1 orang, 3 orang soko guru, 3 orang 12 orang, 12 orang menjadi 120 orang di loteng Yerusalem, dari 120 orang menjadi 2.000 orang, 2.000 orang tambah menjadi 3.000 menjadi 5.000 dan 5.000 itu adalah lahirnya gereja Tuhan. Itu adalah awal dari kelahiran gereja. Tetapi di situ juga terjadi diaspora, terjadi tantangan, masalah persoalan karena banyak para rasul dibunuh dan jemaat juga ditangkap. Salah satu tokohnya yang bertobat adalah Saulus dan namanya menjadi Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sama ketika Zerubabel diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah, maka kita gereja Tuhan juga disuruh oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Roh Kudus. Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa memberdayakan kita, Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita, Roh Kudus itu akan memberikan otoritas untuk kita bergerak bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun gereja ini saudara-saudara. Memang itulah yang dikatakan oleh kejadian pada pasukannya Gideon. Dari 32.000 orang menjadi 10.000 dan menjadi 3.000.
Saya ngobrol kemarin dengan mahasiswa praktek. Ini bagi Bapak Ibu yang udah lama di sini ya. Dari dulu saya pergumulannya apa? Kalau ada gembala dari kota lain, Pak Richard ini ada jemaat saya, dia pindah ke Sukabumi, pimpinan FIF, pimpinan perusahaan jarum, pimpinan yang lain-lain atau karyawan perusahaan-perusahaan keluarga. Mereka tuh biasanya suami istri yang masih muda, anak baru 1 atau 2. Selalu aja kalau kesini ibadah untuk udah santai, udah suka, udah senang, udah melayani Tuhan, tahu-tahu dimutasi. Termasuk juga Pak si Anturi ya. Nah, Pak si Anturi, katanya sekarang ada di Mabes ya, Pak Ketua di Mabes. Titip salam dari kita semuanya. Pak si Anturi tadinya dari Pelabuhan Ratu, terus akhirnya dia dimutasi. Sudah mau tinggal di sini atau dimutasi? Satu hal saya kasih tahu, jangan dulu dimutasi ke surga. Sudah harus umur panjang loh, ya kan? Sama seperti saya pengen umur panjang sudah. Kalau dimutasi ke sana, udah kamu pergi aja, menghadap kemana? Ke bos bukan, menghadap kepada Bapa di surga. Telah pulang ke rahmatullah, telah pulang ke rumah Bapa di surga. Habisnya Tuhan bilang, kamu ini gak ada kerjaan, yang nganggur di GSJA gak ada kerjaan. Jadi sama Tuhan dibikin apa? Panjang umur ya, amin. Panjang umur, amin. Diberkati, haleluya. Beranak cucu, wah itu dia. Mantap lah di situ saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bait Allah itu sama dengan gereja. Dalam Efesus pasal 2 ayat 20-22 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ini adalah dasar kekristenan untuk gereja Tuhan. Yang kedua, dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi ayat ini menyinggung tentang bait Allah. Jadi gereja Tuhan juga menyinggung tentang bait Allah. Karena apa? Bait Allah itu adalah gereja Tuhan. Bait Allah yang sekarang itu di mana saudara-saudara? Saya mau tanya, di mana bait Allah itu sekarang? Di mana? Nah ini nih, mau kasih nilai 0 atau kasih nilai 10 sama saya. Di mana bait Allah itu? Kasih tunjuk. Ada yang di kepala, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Di mana? Wah, udah mulai pinter ya, udah nanti dapatlah nilai di hati kita. Kita adalah gereja Tuhan, kita adalah baitnya, dan kita adalah tubuh Kristus. Lalu Tuhan katakan di dalam dia kamu juga dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi Tuhan itu membangun hidup kita, tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus saudara-saudara. Itu yang saya katakan sekarang itu zaman Roh Kudus, zaman anugerah. Bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Punya kuasa, punya otoritas. Yang pertama kebenarannya adalah kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kadang-kadang orang ya menanggapi ayat ini cuma di situ aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara vision, visi anak kita contohnya apa? Nah kamu jangan jadi jagoan kandang. Makanya anak kita 2 tahun yang lalu kita kehilangan 9 yang mau kuliah, belum yang mau kerja saudara-saudara. Itu yang salah satunya ya. Itu yang salah satunya bikin emak-emak sama bapak-bapak nangis. Ya, mah uang saku udah habis. Nanti ngerasain saudara-saudara. Anak-anak saya juga, ini doain anak saya saudara-saudara dia muntah-muntah di Bandung ya. Saya dengar jadi kalau sakit di sana itu, gosiannya dari Sukabumi, saudara-saudara. Itu namanya sayang anak, gosiannya dari Sukabumi. Di mana nih? Di Kentucky yang deket mana deket? Apa yang dekat situ tuh? Jadi beli obat,
Goshen juga. Jadi gitulah saudara-saudara kalau punya anak itu di luar kota, aduh saya suka nangis nih 1 minggu ini saya makan banyak saudara-saudara. Terima kasih ya buat kiriman-kirimannya yang luar biasa. Lanjut atau enggak? Lanjut. Loh sekarang ada 2 mahasiswa loh. Ya 9 tambah 2 jadi berapa? 12, Tuhan Yesus harus ngasih makan 12 orang di pastori. Jadi harus bermurah hati, amin. Jadi lanjut. Oh lanjut, Ibu Gembala bilang lanjut. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau kemana-mana, aku beli mie capcay 2 porsi, 3 porsi aja. Yang 2 porsi kasih buat pastori ya. Terima kasih ya. Enak-enak makanannya, masakannya enak-enak bener-bener. Luar biasa, saya takut naik lagi nih. Haleluya. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa. Saudara tahu istilah orang itu hidupnya dinamis. Tahu kata dinamis? Itu dinamis itu dari kata dunamis. Dari kata dunamis kita mendapatkan kata istilah dinamis. Orang yang dinamis, orang yang bergerak terus, orang yang berkarya terus, orang yang menghasilkan ide-ide yang bagus itu orang-orang yang dinamis. Tapi dari kata dinamis itu kita mendapatkan istilah dunamis atau dinamit. Dinamit untuk apa? Meledakkan batu-batu karang. Nah, dinamit itu satu ledakan. Jadi kalau saudara dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara mau mengalami ledakan-ledakan, saudara mau mengalami yang namanya hidup yang dinamis, saudara harus menerima kuasa Roh Kudus. Saudara harus mendapatkan kuasa Roh Kudus, karena Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menjadi saksi? Maksudnya bukan ayo bersaksi suruh bersaksi. Enggak Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang gereja yang hidupnya tidak menjadi berkat. Banyak orang-orang yang hidupnya tersandung karena sikap perbuatan dari anak-anak Tuhan, dari umat Tuhan, dari jemaat Tuhan. Di mana-mana ada banyak orang yang tersandung karena apa? Karena hidupnya nggak jadi berkat, karena hidupnya nggak punya otoritas. Namanya aja bagus. Ke gereja setiap minggu, baju putih lagi, kayak Jokowi kemana-mana baju putih. Tapi kelakuannya jelek setengah mati. Selalu kemana-mana dia tuh musuhnya banyak. Kemana-mana banyak yang ngomongin, waduh saya angkat tangan kalau gitu. Apalagi kalau ditambah, dari RT mana, gembala sidangnya siapa, waduh mateng deh saya. Kalau udah bawa-bawa gembala saudara-saudara. Karena ada banyak orang Sukabumi yang ngaku kepada saya dan Ibu Rosi gembala, tapi juga ada yang ngaku jemaat di sini, tapi nggak pernah nginjak gereja di sini. Mungkin kau nanti udah mati, Pak, tolong kuburin. Nah, gampang. Kalau jemaat sini saya yang nguburin, kalau jemaat sini yang saya yang menikahkan. Kalau orang lain yang minta nikah ke sini, yang minta dikubur di sini ada banyak. Ada Ibu Gembala, ada Kak Nancy, ada Mas Antoni, biar aja mereka yang nguburin. Siap ya? Jangan takut nguburin orang. Saya dulu lagi muda waktu mahasiswa di Jawa itu, kalau orang meninggal, saya jadi merintis gereja nih. Di situ saya belajar. Lalu ada yang meninggal itu badannya umurnya umur remaja tapi tinggi besar dan dia keturunan orang Yahudi. Jawa Timur nih saya nih ceritanya di antara Nganjuk dan Kediri. Meninggal, lalu diukur-ukurlah oleh jemaat, ukurlah ini gimana. Udah jadi tuh. Di sana itu kerjasama gitu, bikin peti, tok, udah. Kita bagian ngurusin mayat. Udahlah, mayatnya udah dimandiin segala macam. Pas masuk ke peti, apa yang terjadi? Petinya kekecilan, saudara-saudara.
kakinya nggak bisa masuk begini. Akhirnya kakinya dilipat begini. Waduh, saya kasihan, walaupun udah meninggal saudara-saudara. Tapi itu pembelajaran buat saya, karena saya waktu itu tingkat 2. Jadi kalau di Jawa itu saudara-saudara, saya tuh umur 24 tahun dipanggilnya Om, Tante, Om, tanya anak mahasiswa, Om, wah kakek-kakek panggil saya Om. Kalau di Jawa Barat, teman-teman saya di Bogor, aduh susah di Jawa Barat mah. Kalau pulang praktek, pulang dari kampus, panggil, apa Sudah siapa? Yang dipanggil siapa itu? Pastor Arif yang panggil AU. Tapi bagus, pinter di akhirnya semua harus dipanggil pastor. Ya, nanti kalau di sini ada mahasiswa sekolah teologi ya, dipanggil udah lagi praktek, dipanggil nama, apalagi nama aslinya, nama Chinese-nya gitu ya. Mei. Waduh, kaget saudara-saudara ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan bahwa kenapa kita perlu kuasa dan otoritas dari Tuhan. Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Menjadi saksi itu hidup kita menjadi saksi. Tuhan mengatakan bahwa naluri kita harus menjadi terang dan garam dunia. Apabila garam itu telah menjadi tawar, Tuhan bilang gimana kalau udah tawar? Bagaimana kalau udah rusak? Bagaimana namanya kalau udah rusak? Susah saudara-saudara. Ini memperbaikinya susah. Tuhan katakan lebih baik dibuang aja. Tapi menurut kita, jangan atuh masa jemaat dibuang. Yang ada aja ngumpulinnya susah, yang rusak-rusak, masuklah ke gereja. Anggap aja gereja ini sebagai bengkel saudara-saudara. Yang rusak-rusak, yang gak bagus-bagus, yang karakternya buruk masuk ke sini. Akhirnya nanti jadi bagus, saudara, jadi bagus. Ya. Nah, kembali menjadi saksi. Saksi itu artinya apa? Saksi itu adalah kita contohnya di kota Sukabumi, anak kita ingin agar dia bisa menguasai Indonesia. Bila perlu sampai ke ujung bumi, artinya apa? Mendunia. Seperti contohnya visinya Agnes Mo. Agnes Mo ini mau mendunia, saudara-saudara. Kayaknya soundnya harus di setel lagi nih. Saudara-saudara, Peter Walker mengatakan 80% kalau jemaat itu melayani, 80%. Kalau semua melayani Tuhan, bersaksi, cari jiwa, Peter Walker bilang itu akan berdampak positif kepada pertumbuhan gereja karena dia adalah seorang ahli pertumbuhan gereja walaupun udah lewat. Tetapi saya masih ingat pandangannya bahwa 80% kalau jemaat melayani Tuhan, maka akan terjadi suatu pertumbuhan gereja yang luar biasa. Dan salah satu gereja yang sehat adalah gereja yang anggota-anggotanya itu punya karunia-karunia. Memiliki karunia-karunia. Bayangkan ketika gereja ini lahir saudara-saudara, gereja ini punya karakternya bagus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ada beberapa karakter yang luar biasa. Saya sebutkan dengan cepat. Karakternya sifatnya apa? Dia mau dibaptis, tekun, rindu mendapat pengajaran firman Tuhan, ikut dalam persekutuan, ada mengalami tanda mujizat, bersatu, bertekun, berbagi, tulus hati, disukai semua orang, dan jumlah jemaatnya itu bertambah-tambah terus, bukan berkurang, bertambah karena disukai semua orang. Kalau saudara disukai oleh tetangga satu, oh di rumah saya, di tempat saya itu tetangga saya ada 5 keluarga yang suka saya. Tapi di tempat saya, tetangga saya suka satu tetangga, yang 10 gak suka sama saya. Wah itu susah saudara-saudara. Kalau di perumahan itu ada 20 atau 10 orang menyukai keluarga kami, ya apa yang terjadi? Pasti saudara tanya, Pak, Mas, ya kok ke gerejanya jalan kaki nggak apa-apa, Tuhan Yesus juga dulu jalan kaki nggak ada pesawat. Aduh, ikut dong, jalan kaki loh kamu, mau ikut kemana? Ke gereja, ayo ikut. Orang Kristen tuh hebat, saudara, unik. Meninggal, nangis nggak? Nangis dan apa? Nyanyi. Kalau orang sedih nyanyi, normal nggak? Kalau menurut orang dunia bilang nggak normal, saudara-saudara. Ya.
Makanya ada tim peratap. Di Sumatera Utara juga ada tim peratap. Kalau budaya Chinese ada namanya Caima ya, tim peratap juga. Ada tim peratap. Jadi kalau meratap, menangisi gitu ya, menangisi. Panggil-panggil nama Buddha, apa, Opung, pulang. Gitu ya. Itu meratapkan, kasihan memang namanya kehilangan, semua pasti akan nangis Bapak Ibu. Ya. Akan menangis kalau namanya kedukaan. Yang kedua saudara-saudara, yaitu yang pertama orang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya ini kutakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Penghibur itu langsung to the point, siapa penghibur? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sesuatu yang hebat Bapak Ibu Saudara-saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus bersama dengan murid-muridnya telah mengatakan itu kepada kita dan juga kepada kita 2000 tahun yang lalu. Berikutnya Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Tuhan katakan, aku akan memberikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Setelah mendapatkan janji Tuhan, setelah mendapatkan baptisan Roh Kudus, Tuhan mengajarkan Roh Kudus itu yang akan menjadi dosenmu, menjadi gurumu, menjadi penyerta bagimu. Dia adalah Paraklete, dia adalah orang yang ada di samping. Sama seperti Bapak Ibu atau orang-orang yang dalam keadaan menjadi terduga, lalu yang terduga itu di sampingnya ada pengacara. Pengacara itu adalah orang yang mendampingi si terdakwa. Itulah disebut sebagai Paraklete atau Parakletos disebut sebagai Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu sebagai yang mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu kepada kita, maka hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau disertai oleh Roh Kudus. Kita mau mengundang, menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya mau kasih ilustrasi tentang gambaran satu gambar ini. Nah ini, coba kita baca. Kamu selalu tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Benar nggak? Biasanya dalam penerbangan selalu bilang gini, pramugarinya bilang gini. Selamat siang Bapak Ibu, sudah penerbangan saat ini akan dinakodai atau dipimpin oleh pilot namanya Budi Setiawan. Penerbangan kita sekian menit, sekian. Nah kan gitu kan. Pak Budi Setiawan, kenapa tuh Pak Budi Setiawan? Nggak kenal. Dia itu pilotnya di pesawat yang kita mau naikin. Tapi waktu naik pesawat, lalu kita duduk dan tidur. Ya tidur aja. Tapi jangan lupa saya kasih tip kalau saudara mau pakai pesawat, sebelum tidur apa? Berdoa. Berdoanya apa coba yang pertama? Ya, salah. Doa pertama apa? Minta ampun takut jatuh, saudara-saudara. Kalau di pesawat tahu-tahu saudara lagi tidur, jangan tidur dulu. Saya jujur aja, saya juga lakukan hal yang sama, apalagi perjalanannya 3 jam sampai 7 jam. Saya bilang, Tuhan, saya juga manusia yang penuh dengan keterbatasan. Loh, takutnya pas berangkat ada selisih paham sama anak, jadi ribut, anak jadi sakit hati. Tuhan, ini doa saya lu setiap malam lu saudara-saudara. Jadi kalau malam itu jangan tidur langsung duksek, ngorok aja gitu, jangan. Jadi saudara-saudara ingat ya, ingat berdoa sama Tuhan, sekiranya kalau ada yang kita salah sama istri, suami, jangan lagi berdoa begini, isinya udah balik ke sana, ke dinding, gini udah ngambek saudara-saudara. Nah berdoa, minta pengampunan kalau kita salah kepada keluarga atau sesama. Yang kedua berdoa untuk kesalahan dan dosa kita, apalagi saya ini banyak bebannya saudara-saudara. Jadi berdoa,
kalau kita ini lalai dalam melayani Tuhan atau bersalah kepada Tuhan. Jadi berdoa. Jadi kalau mau pesawat, penerbangan pesawat itu berdoa, sebelum tidur berdoa, minta ampun. Tidur, kalau satu ketika pun bangun saudara tahu-tahu udah tidur di villa yang paling megah di seluruh dunia. Berarti saudara udah langsung masuk ke kastilnya Tuhan di kerajaan surga. Langsung duksek, kok gak ada AC tapi adem ya. Lihat, ada pemandangan. Eling gak saya ini, eling gak? Oh bener, wih aku udah masuk surga, haleluya. Gara-gara apa? Sebelum tidur berdoa. Sebelum penerbangan berdoa. Jadi mau saudara lakukan atau masih bingung saudara? Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita nggak kenal banyak, kita nggak kenal tahu tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kok kita jalani aja hidup ini. Satu ketika Tuhan bilang, nih aku mau bikin sengaja nih, anakku ini yang banda-banda, aku mau bikin dia sesak napas. Sesak napas. Wah, saya pakai asma soho itu, obat apa? Obat yang buat sesak napas. Pernah nggak saudara-saudara? Apalagi yang asma, dibikin itu, dia ngalami sakit. Tuhan bilang nggak apa-apa lah biar, karena doanya juga begitu dia. Doanya Senin Kemis gitu. Nggak pernah berdoa. Dikasih, Tuhan bilang apa? Tuhan mau kasih napas. Mahal saudara-saudara. Satu tabung gede itu berapa? Boleh tanya ke Pak Ketua Jojo itu. Berapa itu? Berapa juta itu? Dulu saudara-saudara beli tabung yang kecil, ingat lagi zaman pandemi. Pergi kemana? Ke Jakarta. Orang sini beli tabung yang tinggi begini. Ke Jakarta, harganya mahal. Di mana-mana pada kosong. Itu tandanya apa? Napas hidup kita itu mahal harganya. Tuhan kasih napas hidup. Lalu sama Tuhan dikasih izinkan sakit. Ngik. Waktu kasihan kalau udah asma, ngik. Tikus bukan tapi bunyinya kayak tikus. Kasihan Bapak Ibu. Tuhan bilang ya sabar ya, nanti Tuhan mau sembuhkan. Saudara, jadi kita itu walaupun belum mengenal sungguh-sungguh, tapi kok kita mau ya naik pesawat. Itulah anugerah Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menuntun jalan hidup kita. Karena Tuhan katakan, aku akan mengajar kamu segala sesuatu. Mengajar. Nah jadinya kalau Bapak Ibu udah tahu firman Tuhan mengatakan, wah nih Pak Richard nih khotbahnya Roh Kudus itu bisa mengajar segala sesuatu. Nah tahu nggak aku tadi di gereja Pak Richard bilang Roh Kudus itu mengajar kamu. Jadi kamu besok ulangan ya. Udah belajar belum? Belum mah. Tenang. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetap harus belajar. Saya mempraktekkan, saya belajar sebaik-baiknya. Lalu dalam doa Roh Kudus ingetin saya. Jadi ketika lagi mikir, jadi kalau namanya ulangan itu yang bisa dulu tok yang bisa. Yang nggak bisa baru mikir. Udah mikir doa, Roh Kudus ingetin. Benar Roh Kudus tuh ngajarin kita gini. Apalagi esai saudara-saudara. Amin nggak? Ini mahasiswa amin atau enggak nih? Tuhan katakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita ini bicara tentang zamannya roh. Zamannya Roh Kudus, zaman anugerah. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita harus dipimpin oleh roh. Karena kalau tidak dipimpin oleh roh, firman Tuhan mengatakan, hiduplah oleh roh, maka hidup kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Itu ada dua sisi yang berbeda, yang berlawanan. Mau hidup dalam roh atau mau hidup dalam daging. Kalau hidup dalam daging, Galatia mengatakan, keinginan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, percideran, iri hati, dan lain sebagainya. Itu buahnya. Tapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu adalah buah-buah kasih. Jadi konsekuensi logisnya itu ada. Kita mau dipimpin oleh roh atau mau dipimpin oleh keinginan daging. Tuhan katakan Allah itu roh adanya. Makanya engkau harus menghabiri dia di dalam roh dan kebenaran. Orang bilang, wah orang Kristen itu ibadahnya menyembah patung. Siapa bilang menyembah patung?
Allah itu roh adanya, makanya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Makanya orang Pentakosta itu kalau menyembah Tuhan di dalam roh, pujian penyembahnya di dalam roh. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Nanti saya akan bikin satu pelajaran dengan penjelasannya, nanti saya buat apanya, nanti kasih ke grup ya. Ini saya cuma singkat saja. Apa ini maksud dengan diperlengkapi karunia-karunia Roh Kudus? Saya mau tanya, di sini yang umurnya 50 tahun, lalu baca Alkitabnya susah, siapa? Udah gak bisa baca Alkitab, karena umur udah 50 tahun. Siapa? Ada gak? Lalu saudara perlu kacamata. Ya kan kalau gak bisa baca Alkitab umur udah 50 tahun, gak bisa baca Alkitab Pak, karena saya gak ada kacamata. Jadi kalau mau baca firman Tuhan itu harus pakai kacamata. Kacamata itu adalah perlengkapan untuk baca firman Tuhan. Saya mau tanya, ada gak di antara saudara? Coba angkat tangan. Ada. Bapak gak bisa baca, tapi ada kacamata. Ada. Saya mau cari yang gak punya Pak. Sorry Pak Xiaoming. Yang gak punya kacamata umur 50 tahun. Oh itu Bapak Pendeta Pembantu Agus. Sini Pak Agus maju. Maju sini Pak. Sini cepat, dengan cepat. Saya akan memperlengkapi Pak Agus, ini namanya pendeta pembantu karena dia suka bantuin pendeta. Saya mau kasih Pak Agus kacamata ini sebagai perlengkapan untuk, nah baca apa? Ah itu dia, terima. Tes dulu, salaman dulu. Saudara, itulah Tuhan. Tuhan itu mau memberi kepada saudara dengan limpahnya. Tinggal minta. Apa yang Tuhan mau sediakan untuk kita? Dengan cepat saja kita lihat. Yang kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Landasannya adalah ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karunia banyak tetapi satu roh. Yang kedua, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Satu roh, satu Tuhan. Macam-macam karunia, macam-macam pelayanan. Yang ketiga, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang pertama, banyak karunia. Yang kedua, banyak pelayanan. Yang ketiga, melakukan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk ego kita. Bukan untuk diri kita, bukan untuk mata pencarian kita. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh satu roh. Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kebenaran ini harus menjadi landasan bagi kita. Bahwa Tuhan kasih karunia-karunia yang berbeda-beda tetapi satu roh yang mengerjakan. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi juga ada banyak karunia-karunia tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk pembangunan gereja Tuhan. Bagian pertama. 5 karunia jabatan. 5 karunia jabatan atau 5 karunia jawatan. Biasanya ini untuk leader-leader, pemimpin-pemimpin hamba Tuhan. Yang pertama adalah karunia rasul, karunia nabi, karunia pemberitaan Injil atau penginjil, karunia gembala, dan karunia pengajar. Itu karunia jabatan. Nanti kita akan breakdown ya, nanti kita akan jelaskan nanti dalam kelas tersendiri. Yang kedua, karunia pelayanan dalam Roma 12 ayat 6 sampai ayat ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pertama bernubuat, melayani, mengajar, menasihati atau konselor, membagi-bagikan, suka memberi, orangnya nggak pelit. Lalu memberi pimpinan, seorang leader menjadi pemimpin dan menunjukkan kemurahan. Nggak punya duit, nggak punya apa-apa, suka orangnya ngasih terus, ngasih terus. Ini karunia-karunianya ya. Lalu yang berikutnya, karunia roh, 9 karunia roh. 9 karunia roh itu yang pertama adalah hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membeda-bedakan bermacam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, lalu menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Walaupun ada karunia-karunia yang lainnya. Pak, ada karunia main drum nggak? Nggak ada. Pak, ada karunia
berkhotbah, nggak ada. Pak ada karunia jadi WL, itu WL-nya hebat tuh Pak. Nggak ada karunia WL. Ya, karunia memimpin ada. Jadi saudara-saudara pemimpin itu dua, dilahirkan atau dijadikan. Biasanya kalau anak-anak kita lihat anak kamu ini seorang leader. Karena apa? Kehadirannya, ucapan perkataannya, ide pemikirannya itu dia memberikan pengaruh yang positif. Pemimpin itu kasih pengaruh. Jadi kalau bicara tentang deskripsi dari pemimpin, leader itu adalah cuma satu kata aja, pengaruh. Kalau dia punya karunia kepemimpinan, pengaruhnya buruk, anak sekolah minggu jadi main semua. Tapi kalau dia itu bisa memberikan pengaruh yang baik buat anak sekolah minggu atau anak youth, bagus semuanya. Jadi kalau seorang pemimpin itu kata kuncinya cuma satu, pengaruh. Ingat ya, deskripsinya, pemahamannya lah seorang leader, pemimpin lah dia punya pengaruh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan itu adalah karunia-karunia Roh Kudus yang akan diberikan dan yang sudah diberikan kepada kita. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Karena karunia-karunia roh itu harus diuji. Harus diminta. Pintunya adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus dan mendapat karunia Roh Kudus. Itu adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Memang ada yang punya kelebihan ya, seperti apa American Talent atau Britanian Talent, itu namanya talenta. Talenta dengan karunia berbeda. Kalau talenta itu dari sisi manusianya, tapi karunia itu adalah anugerah pemberian Tuhan spesifik kepada kita. Lalu bagaimana Pak kok dia punya karunia sekarang udah nggak ada, udah hilang? Iya diambil sama Tuhan karena nggak dipakai. Contohnya saya mau tanya nanti ke Mas Nugroho, itu kacamata yang dikasih oleh Pak Richard dipakai nggak tuh sama Bapak Pendeta Pembantu Agus? Sudah saya bilang pendeta pembantu karena beliau tuh lagi di Jakarta bertahun-tahun mengiring pendeta-pendeta, melayani pendeta-pendeta. Ya, kemana melayani Pak Agus tuh selalu melayani Tuhan. Nah, jadi kalau saya tanya ke Mas, itu kacamata yang dikasih dari saya, Mas Nugroho pakai enggak? Enggak Pak, enggak. Oh, ntar saya mau ambil lagi. Maksudnya bercanda saudara-saudara. Itulah karunia. Kalau nggak dipakai diambil sama Tuhan. Ya, jadi pakailah karunia-karunia Roh Kudus itu. Nah, sudah yang dikasih oleh Tuhan sebagai penutup, roh kita dikasih makan apa? Ini pertanyaan, mari kita baca ayatnya. 1, 2, 3, sebab, 1, 2, 3. Ada dua manusia, manusia rohani, ada manusia jasmani. Manusia jasmani itu lama-kelamaan akan merosot. Contohnya destininya adalah meninggal, ya, merosot. Jadi jangan gaya-gaya, oh saya masih kuat, jangan. Tapi ada manusia rohani yang dibaharui terus. Contohnya adalah ketika umas itu ibadah mencari Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang umas itu care-nya adalah care yang mandiri, yang khotbahnya dari umas, pemain musiknya dari umas, yang khotbah pemain musik, WL-nya jadi umas, pemusiknya dari umas. Nah bagaimana care yang lain? Pak Richard aja, Ibu Gembala aja, Mas Antoni aja. Ah itu namanya enggak mandiri Bapak Ibu, saya akan buka-buka lagi yang lain. Saudara yang ada harus memimpin, saudara harus bertumbuh di dalam care itu sendiri. Care itu akan menghasilkan leader-leader yang baru. Kembali kepada firman Tuhan bahwa ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Manusia jasmani itu kalau dikasih makan itu jelas, kasih nasi, anak kita bertumbuh dikasih vitamin. Kalau manusia rohani itu apa? Apa makanannya? Ibadah, doa, baca firman. Itu adalah manusia rohani yang dikasih makan. Kalau manusia rohaninya dikasih makan yang jasmania, yang duniawi saja, itu akan berpengaruh buruk. Makanya disebut sebagai manusia apa? Kedagingan. Oh, dia manusia rohani. Manusia rohaninya bagus walaupun menurun. Tetapi manusia jasmaninya dikasih makannya yang duniawi-duniawi aja. Makanya kita dikasih makan apa? Roh kita dikasih makan apa? Kalau roh kita dikasih makannya ibadah, doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, berdoa, bersaksi, dan lain sebagainya.
akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Walaupun mungkin manusia jasmaninya itu merosot. Saya mau kasih kesaksian sebagai penutup. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan, mungkin seperti kayak Kak Nancy sama Mas Antoni, masih muda ya, di satu gereja. Tapi staf gereja itu suka rajin datang ke panti kasih lah gitu. Jadi suka melayani omah-omah di sana sama opa-opa. Satu ketika berkunjung, lalu ada si Oma yang ngomong, sering kali ketemu sama si Oma. Lalu si hamba Tuhan yang masih muda itu bilang gini, Oma udah tua ini melayani apa gitu. Oma kan udah tua nggak bisa melayani. Si Oma itu dengan gagah perkasa mengatakan, Oma masih melayani. Walaupun udah tertidur lo lumpuh, Oma melayani. Gimana cara melayaninya? Apalagi dulu mah wartanya kertas ya, sekarang wartanya online kan. Udah suka lihat warta online enggak? Kalau yang buka baca warta online setiap hari saya kasih hadiah nih. Saya punya hadiah nih. Jadi saudara-saudara si Oma itu ditanya, wih setiap hari ya nanti ditraktir nanti makan mie. Jadi saudara-saudara si Oma itu dengan hebat dia rohnya hidup. Karena rohnya hidup walaupun dia udah nggak bisa jalan. Oma melayani Tuhan nak. Gimana caranya Oma? Aku kaget nih Oma bisa melayani Tuhan ke gereja. Enggak tapi tidurnya kerjanya. Bisa. Cara gimana? Aku minta nak warta dari gereja. Warta gereja itu ada rapat, ada ibadah, ada apa. Jadi Oma tuh selalu bilang, oh ini kepada Pak Diaken, pengerja, pemain musik, WL singer. Kamu nanti jangan lupa ya latihan, ada klinik musik, ada care, ada diingetin semua masih Oma. Kita ini yang muda suka lupa, tahu-tahu masih di kantor atau masih kerja. Wah si Oma itu selalu ngingetin, nah itu pelayanan. Kalau saudara ngingetin saya, Pak ini, Bu Rosi ini, kanin sih, wah hebat saudara-saudara. Walaupun dia seorang oma atau opa, nah, umas itu bogle. Umas itu saudara-saudara persekutuannya itu dimulai apa? Kalau kita ibadah paling apa jam 8 pagi, umas itu ibadahnya mulai jam 2. Shalom, WAU. Shalom, udah shalom jam 3 apa? Doa. Jam 4 apa? Masak ke dapur. Dari jam 2. Kita jam 2 anak muda baru langsung. Kalau oma udah langsung bangun, haleluya. Jadi saudara-saudara itulah pelayanan. Mungkin si oma itu hanya punya karunia seperti itu tapi dia melayani Tuhan. Jadi kalau karunia itu diberikan kepada Bapak Ibu semuanya dan saudara tangkap visi dari Tuhan, saudara akan diperlengkapi dan saudara akan menjadi kaya di dalam Tuhan. Dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa saudara semua di sini akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tim musik bisa maju ke depan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Setiap keadaan selalu mendengar seruanku. Kau
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Well, singer akan menaikkan pujian ini. Saya akan bertanya kepada saudara. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiap-Mu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Melewati Mungkin di antara saudara ada yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Memang waktunya terlalu singkat, tetapi saya ingin agar saudara berkomitmen. Angkatlah tanganmu dan katakan, Tuhan, saya rindu. Saya mau Tuhan. Kerinduan saudara, kemauan saudara dulu. Itu yang penting. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat tangan saudara. Kalau saudara rindu, Tuhan, saya mau hidup saya dipakai Tuhan. Saya ingin dan saya mau mendapatkan karunia-karunia itu dari Tuhan. Berikan itu kepada saya. Perlengkapi saya Tuhan. Haleluya. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku katakan kepada Tuhan, bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Oh, bersamamu ya Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang rindu. Oh, berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku katakan, bersamamu aku menang Tuhan. Bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu aku menang. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, Engkau melihat setiap hati yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberdayakan mereka, Engkau jamah mereka, Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu, dan Engkau memberdayakan mereka mendapatkan kuasa otoritas dari Tuhan, dari surga. Diberkatilah setiap tangan yang terangkat, setiap kami yang rindu melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan lu kembali saudara-saudara. Haleluya.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami akan berhadapan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bersifat abadi karena Tuhan mengatakan bahwa ketika kami melakukannya, itu adalah menjadi peringatan bagi kami untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Dan yang berikutnya bahwa kami satu ketika akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus anak domba Allah dalam kerajaan surga. Dan kami percaya bahwa kami akan melakukan perjamuan kudus di surga dan Tuhan Yesus yang akan memimpin dan kami menjadi bagian di dalamnya. Dan kami rindu dan kami punya iman bahwa kami akan masuk kerajaan surga dan kami akan mengambil bagian. Dan ini adalah latihan bagi kami untuk kami bersama-sama memperingati kasih dan kemurahan Tuhan. Urapi berkati setiap unsur perjamuan kudus, roti inilah perlambang daripada tubuh Tuhan Yesus dan anggur inilah perlambang daripada darah Yesus yang tercurah dari atas kayu salib untuk pengampunan, untuk pembenaran, untuk penyembuhan, pemulihan dan untuk memberkati kami. Kami siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yang belum bisa dilayani, katakan saudara. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang belum dilayani silakan angkat tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Mari kita panggil berdiri. telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Mari kita menghormati unsur-unsur penjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Haleluya. Tuhan, kami tahu bahwa roti inilah perlambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memakan roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena roh-Mu. Bukan karena kuat gagah kami hidup sampai hari ini. Anugerah Tuhan yang melimpah buat kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih, oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan, haleluya, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, katakan haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan kami di dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati kami. Damai sejahtera, anugerah dan berkat Tuhan melimpah untuk kami. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua yang sudah ada pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada beberapa info untuk sepekan ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang memesan kue bisa diambil di meja bawah dan perlu diketahui bahwa semua keuntungan dari penjualan kue ini akan kita alokasikan di dana pembangunan. Dan kemudian yang kedua, setelah ibadah, teens, youth dan juga dewasa muda yang belum menikah harap tetap tinggal di gereja. Dan yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa jam 5 sore nanti kita akan ada ibadah yang kedua. Dan kemudian ini adalah mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa amplop persembahan yang warna merah yang Bapak Ibu Saudara pegang itu jangan dibawa pulang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi amplop persembahan kita itu jangan dibawa pulang tetapi ditinggalkan di gereja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, oke, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara ada mahasiswa dari Sati. Dan kami mengundang kedua mahasiswa kita ini untuk maju ke depan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mereka akan memperkenalkan diri mereka. Karena perlu Bapak Ibu Saudara tahu, mereka ini akan membantu pelayanan kita di tempat ini kurang lebih selama 2 bulan. Jadi mereka akan bantu sekolah minggu, bantu ibadah umum, mereka juga akan membantu setiap care-care yang ada. Jadi kalau misalkan di dalam care-care Bapak Ibu Saudara bisa melibatkan mereka. Dan juga di sekolah minggu bisa melibatkan mereka. Bahkan di ibadah umum kita juga bisa melibatkan mereka. Karena yang satunya masih di bawah Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu yang ada dulu ya. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini namanya Agnes dan yang sana namanya Amanda. Oh Amanda boleh memperkenalkan diri lagi, boleh silakan. Ya terima kasih. Oh iya dari Ambon. Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita setiap hari Sabtu jam 5 sore kita ada pelatihan musik. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang ingin berlatih musik, khususnya mereka yang sudah punya basic di dalam bermusik, itu boleh Bapak Ibu Saudara datang ke gereja dan akan dilatih oleh Kak Amanda dan juga
Kak Agnes, karena ternyata mereka ini bisa main semua alat musik ya Bapak Ibu Saudara. Jadi manfaatkan waktu ini dengan baik, mari kita dorong anak-anak kita. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin latihan musik untuk pelayanan di tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara. Kami gereja sangat mendorong untuk kita semua sama-sama terlibat di dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami, bahkan selalu setia dengan kami. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kami percaya itu akan menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Dan Bapa, saat ini kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang kami beri, kami mau belajar dari firman Tuhan, bahwa kami akan memberi dengan kerelaan Bapa, bahkan dengan sukacita, sebab kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi usaha kami percaya akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, pribadi kami lepas pribadi, bahkan gereja kami, pekerjaan kami akan diberkati dan akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan Yesus, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sama-sama kita mau katakan, di dalam Tuhan saja harapanku, haleluya. Di dalam Tuhan saja harapanku. Dibukanya Yerusalem
rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu besar dan melimpah untuk kami. Engkau memimpin hidup kami, Engkau berjalan bersama dengan kami. Tuhan, Engkau jangan meninggalkan kami, tetapi Engkau merancangkan hal-hal yang baik, yang luar biasa untuk kami. Tuhan, kami mau berjalan di dalam anugerah Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan yang besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, berkati setiap usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencarian kami. Kami yakin bahwa Engkau memberkati kami, waktu kami sakit Engkau sembuhkan, waktu kami punya masa persoalan Engkau membuka jalan. Setiap rencana-rencana yang kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan akan memberkati agar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sukses dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami dalam urapan berkat dan perlindungan Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.